Pemirsa, Anda masih bersama kami di Referensiana, Referensi Wanita Indonesia. Bagi Anda yang baru saja bergabung dengan kami, kita informasikan kembali topik hari ini kita sedang membahas wanita yang dinamis dan multitasking. Nah, kalau misalnya Anda ingin ikut berinteraksi dengan kami, silakan aja Anda nomor telepon kami 0213922121, ditelepon aja nomor teleponnya maksud saya gitu ya. Tadi sudah ada pertanyaan dari Ibu Linda, bertanya sebenarnya wanita dinamis itu hanya untuk beberapa kalangan atau semua orang bisa menjadi orang yang dinamis gitu. Dan sebentar yang penelpon, nanti kalau penelpon usahain salam sip Kang Z. Iya, salam sip kayak kemarin tuh peserta juga salam sip Kang gitu ya, biar sama. Senyum itu prioritas, segalanya itu prioritas. EIP, senyum itu prioritas, suami itu prioritas, si anak itu prioritas. Ada prioritas. Ya. Gimana nih tadi Mbak Ayu? Oke, kalau menurut saya sih Bu Linda ini berlaku untuk semua kalangan. Jadi semua kalangan mempunyai kesempatan yang sama. Apalagi sekarang Kang Zai kita ada di zaman yang sangat kompetitif. Ya, betul. Kalau kita tidak dinamis, kita tidak proaktif, pasti kita akan kehilangan banyak kesempatan. Iya. Termasuk adalah amit-amit ya, kehilangan suami. Ya bisa jadi karena kan melihat istrinya yang kompetitif ya. Gitu ya. Ya kan? Betul. Pria itu kebanyakan menyukai wanita yang dinamis. Dinamis tidak hanya dalam pekerjaan, tapi dinamis di rumah. Kadang-kadang suami pulang masih berantakan. Kemanakah peran istri? Bapak tuh harusnya tahu dong, mama tuh ngurusin anak. Bunda, anak itu baru satu tasking. Untuk urusan beres-beres berarti ada tasking yang lainnya. Ya, kita kadang-kadang untuk para wanita biasanya suka gitu ya, mengatasnamakan anak sehingga tidak bisa untuk membereskan rumah yang lain-lainnya, ngurusin inilah, ngurusin itu. Tapi saya juga salut untuk ibu, untuk bunda yang bisa untuk menghadapi semuanya. Ya, ingat, sip, suami itu prioritas. Apa yang diminta itu tolong diperhatikan. Kita tidak usah mengatasnamakan capek, karena Tuhan menciptakan wanita itu multitasking sebetulnya. Gitu. Ya. Sebetulnya kalau untuk yang belum multitasking, dia belum mengeluarkan seluruh seluruh energinya dia. Gitu. Nah, kita akan keluarkan energi dengan 10 kata yang harus diingat ya, biar ibu, bunda juga siapapun juga, anak-anak juga menjadi multitasking dan dinamis. Kata yang pertama yang harus diingat adalah kata sumur. Sumur, sumur. Coba kita nanti akan coba cek. Sumur. Boleh catat ya? Tidak boleh catat, Bun. Ya, diusahakan kita mengingatnya dengan membelah otak kiri dan kanan kita. Ya. Pada saat saya membacakan itu kita mendengarkan, berarti kesimpan di otak kiri. Tapi pada saat mendengarkan, bayangkanlah apa yang saya ceritakan. Yang pertama sumur, yang kedua bawang, yang ketiga jok, yang keempat mandi, yang kelima adalah Hawaii, yang ketujuh yang keenam adalah gunting, ya kan, mandi, Hawaii, gunting, yang ketujuh adalah sapu, yang kedelapan adalah malas, yang kesembilan adalah kuda, yang ke-10 adalah siap gerak. Baru 10. Kemarin salah satu teman-teman terbaik saya juga ya dari salah satu ajang kontes gitu ya. Itu sampai 100 kata secara berurutan bisa diingat. Berurutan loh. Karena kebiasaan bunda, kebiasaan kita kalau pergi berbelanja selalu ada mencatat. Catatan, betul. Ya kan? Itu sama aja dengan memanjakan otak. Sehingga umur 40 itu akan mengakibatkan otak lupa. Jadi kebiasaan mencatat itu sebetulnya penting, kurang baik. Tidak memacu otak kita untuk selalu bekerja. Seperti sekarang ini ya, sudah di otak, langsung dites boleh Pak, nanti keburu hilang nih kayaknya 10 katanya nih Pak. Sekarang kan peralatan udah canggih, tergantung pada elektronik, semua dicetan. Semua ditulis di to-do list gitu. Saya penelpon tidak pernah dicatat. Semuanya itu melalui kekuatan. Schedule juga itu semuanya kan diatur dengan ini. Walaupun sebenarnya kadang-kadang missing. Tapi tetap ya, kita berupaya untuk menyelaraskan otak kita. Gitu. Saya juga bukan organizer yang berjalan dengan baik, tapi kadang-kadang ini, tapi masih ingat apa yang dikatakan oleh teman kita 2 hari yang lalu. Kadang-kadang kalau kita tanya aja, Mbak Ayu kemarin kegiatan apa aja? Aduh, apa ya misalnya. Kadang-kadang kita suka lupa ya sama kegiatan yang lalu. Yang harus dilakukan adalah supaya kita tetap fresh otak kita. Ingat Intan, pemirsa,
sebelum tidur Anda harus mengingat kejadian hari ini sampai pas Anda mau tertidur. Semua harus di-rewind lagi. Dan itu adalah membuat otak kita menjadi lebih baik dan kita bisa menjadi multitasking. Ya. Sambil kita melakukan introspeksi ya, kejadian-kejadian yang tidak memuaskan. Oke, misalnya tadi pagi saya bangun jam segini, langsung ke kamar mandi, gosok gigi, terus udah gitu melihat anak lagi tidur. Sampai sedetail itu. Karena dengan membuat detail, otak kita akan menambah kinerja strum-strumnya. Harus diingat juga nggak bajunya warna apa? Oh, tentunya. Salah satunya kalau sampai detail, sampai lipstick. Dan satu lagi adalah ketika kita memakai baju, memakai pakaian, usahakan dalam seminggu itu kita 3 hari aja tidak melihat pada saat menggunakan pakaian. Jadi pada saat menggunakan pakaian, mata kita merem. Mata kita merem, ya, sambil kita melakukan ritual untuk menggunakan pakaian. Ya, ini untuk apa? Ini untuk merangsang otak kita, imajinasi kita. Karena kan pada saat kita di matanya ditutup, kita masukin tangan, itu kan imajinasi kita kan kemana-mana. Berarti otak kanan yang otak kanan udah mulai bekerja. Dan pada saat ini nggak masuk nih, kayaknya nggak masuk, otak kiri yang bekerja karena menganalisa. Itu penggabungan yang sangat indah sekali yang jarang dilakukan. Jadi udah banyak sekali tipsnya ya. Itu dampak kedepannya pasti dampak bagus. Kedepannya ya. Insya Allah itu akan membuat otak kita ini menjadi lebih baik lagi. Ya, nggak cepet tumpul gitu otaknya ya. Tumpul. Oke. Mau dites sekarang setelah sumur? Jangan kemana-mana dulu, setelah sumur kita break dulu aja ya. Pemirsa, kami ingatkan kembali bagi Anda yang ingin curhat, Anda langsung dapat menghubungi kami di nomor telepon yang sudah ada di layar kaca Anda 0213922121. Tapi sebelumnya kita harus dengarkan dulu pendapat masyarakat tentang wanita yang dinamis. Ini dia. Wanita dinamis itu menurut aku selain cakep, dia juga baik hati, terus ulet, loyal, loyalnya itu buat keluarga, terutama buat suami. Yang belum punya suami ya mungkin lebih loyal ke diri sendiri.